Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah pembelajaran yang telah saya laksanakan tentunya pada bulan Oktober tahun 2022. Nah, pemecahan masalah ini sebagai bentuk dari target kerja yang sudah saya lakukan selama bulan Oktober. Nah, untuk pemecahan masalah terhadap pembelajaran bulan Oktober, ini saya mengambil masalah pada siswa. Salah satunya masalah yang terjadi di kelas 11 khususnya untuk pembelajaran sejarah. Nah, masalah adalah kesulitan yang selalu diterima oleh siswa. Namun masalah tersebut tentunya harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, dalam masalah pembelajaran, masalah ini sering muncul diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu dari guru, siswa itu sendiri, kemudian lingkungan maupun proses pembelajaran. Nah, yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan juga adalah saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi pada siswa. Nah, masalah yang teridentifikasi yang saya angkat salah satunya adalah mengenai minat belajar siswa yang rendah terhadap pelajaran sejarah. Sehingga terlihat dari antusias siswa selama proses pembelajaran berlangsung ini bisa dikatakan rendah. Nah, tentunya mengenai minat ini harus dikaji akar masalahnya. Nah, untuk akar masalahnya, saya coba kaji ini juga melihat dari berbagai literatur sehingga dipilihlah dua akar masalah yang memang menjadi penyebab rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas masih dominan teacher center, belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Sehingga peran guru dalam pembelajaran ini terlalu dominan yang saya rasakan. Mungkin ini merupakan kekurangan dari saya. Sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Padahal sesuai dengan kurikulum 2013 seharusnya mengedepankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Guru bertugas hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, akar penyebab masalah yang kedua, yakni pembelajaran sejarah yang dilakukan di kelas belum bermakna bagi siswa. Sehingga pentingnya belajar sejarah bagi siswa itu belum dirasakan, belum dimaknai arti penting dari belajar sejarah. Sehingga berimplikasi atau berefek terhadap minat belajar sejarah yang rendah. Nah, kemudian dari akar masalah tentunya harus dicarikan solusinya. Nah, di sini sebetulnya banyak solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Namun dalam hal ini saya coba mengambil beberapa solusi, khususnya solusi yang memang dilakukan selama pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran inovatif. Kenapa? Karena penggunaan model pembelajaran inovatif akan membuat pembelajaran lebih bervariatif dan tentunya lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, sehingga pembelajaran tidak monoton dan tidak cenderung ke teacher center, namun mengarahkan ke student center. Ketika siswa lebih aktif dalam pembelajaran, mengelola pembelajaran mereka yang dibantu oleh guru, guru kemudian saya menyusun perangkat pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Nah, dalam hal ini, pembelajaran inovatif yang saya angkat untuk menyelesaikan permasalahan di atas atau permasalahan tersebut, yakni saya menggunakan model project based learning. Sehingga siswa akan aktif dalam pembelajaran karena di situ siswa bukan hanya belajar tentang materi pembelajaran sejarah, tetapi juga mereka coba untuk membuat karya. Nah, karya yang saya buat itu dalam bentuk digital. Nah, mereka belajar sejarah menuangkannya dalam bentuk infografis sejarah secara berkelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain tadi menerapkan pembelajaran inovatif dengan melakukan model atau menerapkan model project based learning, di sini juga yang merupakan masalah minat belajar yang rendah adalah pembelajaran sejarah itu belum bermakna. Nah, belum bermaknanya pembelajaran sejarah karena memang dianggap pembelajaran tersebut jauh dari konteks kehidupan mereka sehari-hari.
Mana identiknya belajar sejarah itu adalah belajar tentang masa lalu. Padahal belajar sejarah itu adalah belajar mengenai 3 waktu, yakni masa lalu, masa sekarang, dan tentunya masa depan. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran sejarah harus dikaitkan. Jadi materinya coba dikaitkan dengan kondisi real kehidupan siswa pada masa kini. Ya. Tentunya dengan menerapkan contextual learning. Misalnya kalau saya mengambil materi di kelas 11 tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, tentunya saya coba kaitkan dengan adakah peninggalan dari penjajahan atau dari bangsa Eropa yang masih ditemukan. Jangan terlalu jauh, tetapi yang ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, khusus untuk sekolah saya, memang di situ ada peninggalan Belanda, yakni tepatnya PLTU Ubruk, PLTA Ubruk. Nah, sehingga coba dikaitkan dengan itu agar siswa lebih dekat, lebih bisa memahami materi sejarah dengan dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan mereka sekarang. Itulah pemecahan masalah yang sudah saya lakukan. Tentunya saya juga menerapkan proyek ini, kemudian saya rekam dalam bentuk rekaman pembelajaran bagaimana pembelajaran tersebut dilaksanakan, dan memang saya rasakan ada sedikit perubahan terhadap minat pembelajaran yang sudah saya lakukan. Siswa lebih antusias daripada pembelajaran sebelumnya sebelum menggunakan model pembelajaran inovatif. Sekian pemaparan dari saya mengenai pemecahan masalah yang saya lakukan terhadap masalah pembelajaran siswa untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.